It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Saya Ria Maulida sebagai moderator. Saya Ridho Ilham Kurniasa sebagai pemateri. Saya Monika Sahira sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Seperti yang kita ketahui, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering kita jumpai di berbagai wilayah, termasuk lingkungan kampus. Kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan aktivitas mahasiswa setiap hari yang menghasilkan sampah yang cukup banyak. Sumber sampah berasal dari kegiatan perkuliahan, laboratorium, kantin, administrasi, maupun aktivitas organisasi mahasiswa. Umumnya, sampah yang dihasilkan berupa kertas, plastik, selang kali pakai, kemasan makanan, dan limbah organik. Tujuan dari presentasi kali ini, yang pertama, untuk mengetahui peran bank sampah dalam pengelolaan sampah plastik, khususnya galon bekas air minum. Yang kedua, untuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengembangan bank sampah. Manfaatnya kali ini, kegiatan bank sampah dalam pengelolaan galon bekas air minum memberikan manfaat lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan, serta menekan potensi pencemaran lingkungan melalui pemilahan dan pengumpulan yang struktur. Galon bekas dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku daur ulang yang bernilai. Selain itu, kegiatan ini mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis tanggung jawab bersama. Sistem bank sampah membentuk perubahan perilaku masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi mengelola dan memanfaatkan sampah secara berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, bank sampah memberikan nilai tambah pada galon bekas melalui mekanisme tabungan sampah, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi dalam mendukung sistem daur ulang plastik dan ekonomi sirkular. Selanjutnya ada 3R. Seperti yang kita ketahui, 3R adalah prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Yang pertama ada reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang layak pakai. Yang terakhir ada recycle, daur ulang menjadi barang baru. Metode pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pembuatan proyek ini yaitu pada hari Rabu 10 Desember 2025 pukul 10 sampai dengan 12 bertempatan di Rumah Ridho. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek ini yaitu galon, cat warna atau semprot, gunting, gergaji, elbow, kuas, spidol, meteran, cable tee, solder, and cutter. Kemudian metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan mini bank sampah. 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Kemudian ukur pipa paralon masing-masing 2 bagian kaki sepanjang 62 cm, kemudian potong menjadi 2 bagian. Ketiga, kemudian ukurlah bagian tinggi sebanyak 2 pipa menjadi 53 cm, kemudian ukurlah bagian lebar pada pipa sebanyak 2 masing-masing 91 cm. 4. Kemudian tancapkanlah masing-masing satu elbow kiri dan kanan pada bagian kakinya, lalu beri tengah elbow drat. 5. Kemudian tancapkan di tengah elbow dratnya pada bagian kaki pipanya, lalu ditancapkan pipa yang tinggi 53 cm, lalu beri elbow di atasnya. Setelah itu tancapkan pipa bagian lebar di atasnya dan bawah yang sudah diberi elbow drat pada bagian kaki pipa. 6. Sediakan galon lalu ukur dari atas ke bawah untuk membuka bagian buka dan tutup pada sampah berukuran 13,5 cm, lalu tusuklah menggunakan cutter, kemudian potong menggunakan gunting, jangan sampai habis pada buka atau tutup sampahnya, lalu berilah 2 lubang pada bagian samping galon dari atas ke bawah ukuran 18 cm. Ketujuh, setelah itu digunakan solder pada bagian buka tutup belakang galon yang sebelumnya telah diukur dan buatlah masing-masing 3 lubang bagian atas dan bawah
Di bagian belakang, buka dan tutup sampahnya. 8. Setelah itu masukkan ikat kabel sebanyak 3. 9. Setelah itu lakukan cat semprot atau cat cair pada ketiga galon tersebut. Tunggu sampai 45 menit tergantung cuaca. 10. Setelah selesai menunggu, lebarkan pipa bagian lebar bagian dan untuk memasukkan pipa tersebut ke lubang yang udah dilubangi pada galon. Yang terakhir, setelah itu tancapkan lagi pipa yang sudah dipasang galon ke atas dan bagian tinggi pipa elbow di samping kiri dan kanan. Selanjutnya, peran mahasiswa. Kunci keberhasilan program ini adalah kesadaran dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi dalam pengelolaan sampah. Inovasi terus berkembang untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Adapun studi kasus suksesnya, banyak wilayah di Indonesia telah membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat dimulai dari komunitas yang kecil. Contohnya ada di kota Surabaya, komunitasnya Bank Sampah. Dan di desa Sidan di Bali, komunitasnya ada Nol Sampah, serta Sekolah Adiwiyata, komunitas pendidikan berbasis lingkungan. Masalah dan solusi dari biobank sampah. Biobank berbasis sampah galon plastik memiliki potensi tinggi untuk penelitian penguraian plastik, tetapi terkendala pada material yang sangat sulit terurai, fasilitas terbatas, dan kurangnya mikroba spesifik. Solusi utamanya adalah pra-pengelolaan plastik, pencarian atau isolasi mikroba penguraian plastik, kolaborasi laboratorium, dan sistem pengumpulan sampah yang terstruktur. Adapun kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Kesimpulannya, sistem tabungan bank sampah efektif mendorong partisipasi aktif masyarakat karena mengkaitkan kepedulian lingkungan dengan manfaat ekonomi yang nyata. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas peran bank sampah dalam pengelolaan galon bekas air minum, diperlukan penguatan jejaring antar bank sampah dengan industri daur ulang agar penyaluran material plastik lebih terjamin dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, kegiatan edukasi lingkungan perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan guna membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah sejak dari sumbernya.